Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang nefropati diabetikum. Perkenalkan, nama saya Nur Islamiyah dengan NIM 22120013 dari kelas A191. Apa sih nefropati diabetikum? Nefropati diabetikum adalah suatu kondisi serius di mana ginjal mengalami komplikasi yang diakibatkan oleh diabetes. Kondisi ini dapat mempengaruhi fungsi ginjal dalam mengeluarkan cairan berlebih dan racun dari dalam tubuh. Nah, seiring berjalannya waktu, penyakit ini dapat menyebabkan rusaknya sistem penjaringan di dalam ginjal yang berpotensi mengakibatkan gangguan ginjal hingga gagal ginjal. Semakin lama seorang mengidap diabetes, maka akan semakin tinggi pula risiko mengalami gangguan pada ginjal. Diabetes mellitus mempunyai dua tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 disebabkan oleh pankreas yang memecah sel-sel untuk produksi hormon insulin, sehingga insulin tidak dapat diproduksi dan membutuhkan asupan dari luar seperti suntik insulin. Sedangkan tipe 2 disebabkan oleh kelenjar pankreas yang tidak dapat mencukupi kebutuhan insulin pada tubuh, sehingga insulin tidak berfungsi dengan optimal. Selanjutnya, faktor risiko. Ada beberapa faktor risikonya. Yang pertama, gula darah tinggi yang tidak terkontrol. Yang kedua, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Yang ketiga, merokok. Yang keempat, kolesterol darah tinggi. Yang kelima, kegemukan. Yang keenam, riwayat keluarga diabetes dan penyakit ginjal. Selanjutnya, gejala-gejala. Nefropati diabetikum terkadang tidak menunjukkan gejala di tahap-tahap awal. Tetapi, jika kerusakan ginjal terus berlanjut, biasanya akan timbul beberapa gejala seperti kehilangan nafsu makan, mudah merasa lelah, mual dan muntah, kulit terasa gatal dan kering, lemas, mengalami sesak napas, berat badan menurun drastis, peradangan pada lengan dan tungkai, sulit fokus, ditemukan protein dalam urin, dan bengkak pada mata dan kram otot. Komplikasi. Komplikasi nefropati diabetikum dapat muncul secara perlahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Yang pertama, penumpukan cairan tubuh. Hal ini dapat menyebabkan pembengkakan pada lengan dan kaki, tekanan darah tinggi, atau cairan di paru-paru yang disebut edema paru. Yang kedua, peningkatan kadar mineral kalium dalam darah, disebut hiperkalemia. Yang ketiga, penyakit jantung dan pembuluh darah, disebut juga penyakit kardiovaskular. Hal ini dapat menyebabkan stroke. Yang keempat, lebih sedikit sel darah merah untuk membawa oksigen. Kondisi ini disebut juga anemia. Yang kelima, komplikasi kehamilan yang membawa risiko bagi ibu hamil dan janin yang sedang tumbuh. Yang keenam, kerusakan pada ginjal yang tidak dapat diperbaiki. Ini disebut penyakit ginjal stadium akhir. Biasanya pengobatannya adalah dialisis atau transplantasi ginjal. Selanjutnya, diagnosis. Diagnosis nefropati diabetikum hanya dapat dilakukan oleh dokter. Biasanya dokter akan melakukan beberapa tes. Yang pertama, tes kreatinin. Tes ini tujuannya adalah mengukur kadar kreatinin dalam darah. Kreatinin merupakan limbah sisa metabolisme tubuh yang seharusnya dibuang bersama urin. Yang kedua, tes BUN, blood urea nitrogen atau ureum. Tes BUN dilakukan untuk mengukur kadar urea nitrogen dalam darah, sama halnya dengan kreatinin. Urea nitrogen merupakan sisa metabolisme yang seharusnya disaring dan dibuang bersama urin. Yang ketiga, tes mikroalbumin urea urin. Penyakit ini juga bisa dideteksi melalui tes mikroalbumin urea urin apabila dalam urin pasien diketahui mengandung protein. Maka diduga menderita nefropati diabetikum. Tes dilakukan dengan mengambil sampel urin pasien secara acak di pagi hari. Patofisiologi. Patofisiologi mempunyai dua jalur. Yang pertama, jalur metabolik. Hiperfiltrasi merupakan tahap awal dari laju kerusakan ginjal dari mekanisme patogenik. Glomerulus akan berubah fungsi dan menjadi hiperfiltrasi, sehingga lambat laun nefron akan menjadi sklerosis.
Hiperglisemia kronik dapat menyebabkan glikasi non-enzimatik asam amino dan protein. Awalnya secara non-enzimatis, glukosa akan berikatan dengan asam amino menjadi AGS, Advanced Glycosylation End Products. AGS sebagai perantara kegiatan seluler yaitu ekspresi, adesi molekul berperan dalam penarikan sel-sel mononuklear dan terjadi pada hipertrofi sel. Maka dengan peningkatan AGS akan menimbulkan kerusakan pada glomerulus ginjal. Yang kedua, jalur hemodinamik. Peningkatan kadar glukosa darah dapat menimbulkan kelainan pada sel endotel pembuluh darah. Dengan diawali peningkatan hormon vasoaktif seperti angiotensin II yang berperan dalam perjalanan nefropati diabetikum. Angiotensin II berperan baik secara hemodinamik maupun non-hemodinamik. Peranan tersebut antara lain merangsang vasokonstriksi sistemik, meningkatkan tahanan kapiler arteriol glomerulus, pengurangan luas permukaan filtrasi, stimulasi protein matriks ekstraseluler, serta stimulasi chemokines yang bersifat fibrogenik. Yang terakhir, karakteristik. Secara histologis, karakteristik dari nefropati diabetikum adalah membran basalis menebal, terjadi ekspansi mesangium berupa akumulasi matriks ekstraseluler kolagen tipe 4, mengalami penimbunan fibronektin dan laminin. Yang selanjutnya akan terjadi glomerulus sklerosis, noduler dan difus, hyalinosis arteriolar aferen dan eferen, serta fibrosis tubulo-interstitial. Terakhir, pencegahan. Pada penderita diabetes, pencegahan nefropati diabetikum bisa dilakukan dengan memperbaiki pola hidup, seperti memperbanyak asupan serat dari buah dan sayuran, menjaga berat badan tetap ideal, menurunkan berat badan bila diperlukan, melakukan pemeriksaan diabetes rutin, dan mengontrol kadar gula dalam darah dan beristirahat dengan cukup. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.